Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Interaksi antar makhluk hidup yang terjadi pada sebuah ekosistem berguna untuk menjaga kestabilan ekosistem tersebut. Jika interaksi antar makhluk hidup tidak berjalan dengan baik dan seimbang, akan ada sebuah ketimpangan yang terjadi pada sebuah ekosistem, dan itu akan menjadi tidak baik untuk ekosistemnya dan untuk makhluk hidup yang ada di dalamnya. Interaksi dalam sebuah ekosistem digolongkan menjadi 5, di mana semuanya memiliki perannya masing-masing. Interaksinya adalah sebagai berikut. Netral, jika makhluk hidup berinteraksi tetapi tidak mengganggu satu sama lain, maka interaksi yang terjadi adalah netral. Mereka yang hanya hidup di dalam ekosistem yang sama, namun tidak ada persaingan dan mangsa-memangsa dalam interaksi ini, maka disebut dengan netral. Contohnya adalah kupu-kupu dengan rusa, di mana kupu-kupu mengisap nektar, sedangkan untuk rusa makanannya adalah tumbuhan. Dilihat dari segi makanan mereka berbeda. Jadi ketika berada dalam suatu ekosistem yang sama, antara kupu-kupu dan rusa tidak memiliki hubungan satu sama lain. Predasi merupakan interaksi antara mangsa dan pemangsa dalam sebuah ekosistem. Interaksi ini menjaga keseimbangan jumlah pemangsa dan mangsa dalam sebuah ekosistem. Contoh interaksinya adalah zebra dan singa di padang savana Afrika. Dengan adanya singa sebagai predator, singa berfungsi untuk mengontrol populasi zebra agar tidak terlalu banyak, sehingga zebra tidak mengalami ledakan populasi dan mengganggu jalannya ekosistem. Simbiosis merupakan interaksi antara dua makhluk hidup berbeda spesies yang saling berhubungan. Simbiosis ada 3, yaitu simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, dan simbiosis parasitisme. Simbiosis mutualisme merupakan hubungan dua jenis individu yang saling memberikan keuntungan satu sama lain. Contohnya adalah lebah dengan bunga. Lebah memperoleh nektar dari bunga, sedangkan bunga dibantu proses penyerbukannya oleh lebah. Jadi mereka sama-sama saling menguntungkan. Contoh lain adalah kupu-kupu dengan bunga. Sama halnya dengan lebah, kupu-kupu mendapatkan nektar dan bunga dibantu penyerbukannya oleh kupu-kupu. Contoh yang ketiga adalah burung jalak dengan kerbau. Burung jalak kenyang memakan kutu kerbau, sedangkan kerbau merasa untung karena kutunya diambili oleh si burung jalak. Simbiosis komensalisme. Mohon maaf, penulisan di video Ustazah salah. Yang benar adalah simbiosis komensalisme. Merupakan hubungan interaksi dua jenis individu yang memberikan keuntungan pada salah satu pihak, tetapi pihak lain tidak mendapat kerugian. Contoh simbiosis komensalisme adalah anemon laut dengan ikan badut. Ikan badut tinggal atau bersembunyi di sela-sela anemon laut untuk mencari perlindungan dari predator. Sedangkan anemon laut tidak mendapatkan gangguan atau keuntungan dari hal ini. Contoh lain dari simbiosis komensalisme adalah anggrek yang hidup di tanaman inang, di mana anggrek memperoleh keuntungan karena mendapatkan tempat tinggal di tanaman inang, sedangkan untuk tanaman inang tidak merasa untung atau rugi dengan adanya anggrek tersebut, karena anggrek tidak menyerap hasil fotosintesis dari tanaman inang. Simbiosis parasitisme merupakan hubungan interaksi dua jenis individu yang memberikan keuntungan pada salah satu pihak dan memberikan kerugian pada pihak lain atau inang.
Contoh dari simbiosis parasitisme adalah benalu yang tinggal di tanaman inangnya. Benalu yang hidup di tanaman inangnya ini merasa untung karena selain tinggal di tanaman inang, si benalu tersebut menyerap hasil fotosintesis dari tanaman inang tersebut. Jadi, tanaman inang merasa rugi karena telah diambil hasil fotosintesisnya oleh tanaman benalu. Contoh kedua adalah tali putri dengan tanaman inangnya. Tumbuhan tali putri tidak memiliki klorofil atau zat hijau daun yang diperlukan untuk proses fotosintesis, sehingga tumbuhan ini menempelkan dirinya pada tumbuhan lain untuk mengambil sari-sari makanan tanaman yang ia tumpanginya. Antibiosis merupakan interaksi antara makhluk hidup di mana makhluk hidup yang satu menghambat pertumbuhan makhluk hidup lainnya. Contohnya adalah jamur penicillium. Jamur ini menghambat pertumbuhan beberapa jenis bakteri sehingga tidak bisa berkembang biak di sekitarnya. Jamur ini digunakan oleh manusia sebagai obat antibiotik dengan nama penisilin. Kompetisi merupakan interaksi dua jenis makhluk hidup yang saling bersaing untuk mendapatkan atau memperebutkan sebuah hal yang sama. Contohnya adalah persaingan antara sapi dan kambing untuk mendapatkan rumput dalam sebuah ekosistem padang rumput. Nah, demikianlah tadi pola interaksi yang kita kenal dalam kehidupan sehari-hari ya anak-anak. Interaksi ini biasanya berhubungan dengan keseimbangan ekosistem, penjagaan populasi, persebaran dan ketersediaan hewan serta tumbuhan. Semuanya dipengaruhi oleh interaksi ini. Baik anak-anak, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Keep solih and keep istiqomah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.